Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini melanjutkan kembali pembahasan dalam bab muamalah, dan kita akan berbicara seputar harta haram. Harta haram adalah harta yang diperoleh dari pendapatan yang haram. Salah satu definisi menyebutkan, dan ini disebutkan oleh Dr. Khalid Al-Musli dalam jurnal Kementerian Keadilan Arab Saudi yang berjudul At-Taubah Minal Maqasib Al-Muharramah. Di sana disebutkan Al-Maqasib Al-Muharramah hiyal amwalul lati tahassalat au ijtama'at min tariqin mamnu'in syar'an. Harta haram itu semua jenis harta yang didapatkan ataupun dikumpulkan dengan cara melanggar syariat. Jadi semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara melanggar syariat, itulah yang dinamakan dengan harta haram. Taib. Kenapa kita harus kenal apa itu harta haram? Karena begini, kita mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh dalam keburukan itu, tapi kita tahu ada bahaya, ada keburukan agar bisa menghindar, agar bisa memilih jalan yang selamat, agar tidak terjebak dalam keburukan. Maka kita harus tahu mana itu keburukan. Pepatah Arab mengatakan, Arabtu syarra la li syarri. Aku mengenali keburukan bukan untuk mengamalkannya, lakin li tawaqqihi. Takkan tapi agar aku bisa menghindarinya. Wa man la ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Karena sering sekali orang yang tidak mengetahui keburukan di antara kebaikan, maka dia akan terjerumus di dalamnya. Baik. Kehidupan kita semuanya tidak ada yang terabaikan. Ada pertanggungjawaban, ada pertanyaan yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna." Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, artinya ketika di padang mahsyar sudah waktunya untuk menuju ke tempat kehidupan abadinya, maka dari situ setiap hamba tidak akan beranjak kakinya sampai dia menghadapi 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umurnya kemana dia habiskan. Ada yang usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang dikasih jatah dia usia 20 tahun. Ya. Itu ditanya, kemana 20 tahun hidupmu? 60 tahun hidupmu itu kemana? 70 tahun hidupmu itu kemana? 50 tahun hidupmu itu kemana? Akan ditanya, ya. Kemana dihabiskan? Baik. Kemudian wa ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya. Apa yang dia sudah amalkan dari ilmunya. Karena laisal bi'alim, bukan dikatakan seorang itu berilmu sekedar banyaknya maklumat, banyaknya yang dia hafal, ya.
Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah yang diamalkan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Nah, ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah didapatkan, ya, sejauh mana dia diamalkan itu akan ditanya. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Jadi tidak hanya ditanya inputnya, outputnya kemana. Itu pertanyaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Makanya masalah penggunaan harta ini, ada yang inputnya halal, ya, tapi ketika memanfaatkannya kepada sesuatu yang diharamkan, maka ini namanya kufur nikmat. Ya, harta halal yang dia dapatkan diinfakkan ke sesuatu yang diharamkan, itu namanya kufur nikmat. Kemudian bisa jadi harta itu halal, ya, diinfakkan ke dalam perkara yang mubah, namun berlebih-lebihan, israf, ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang musrifin yang berlebihan. Ini pun tercela. Okay. Ada israf, ada tabzir. Israf itu berlebihan, mubazir itu sama berlebihan. Tapi apa yang membedakan? Israf itu membelanjakan pada haknya, tapi berlebihan. Ya. Adapun mubazir itu tidak pada tempatnya. Nah, ini bedanya. Ya, dua-duanya sama-sama berlebihan, tapi yang satu pada tempatnya namun berlebihan, yang satu tidak pada tempatnya berlebihan lagi. Ya, terkadang tidak berlebihan pun dikatakan mubazir karena tidak pada tempatnya. Ya. Harta halal digunakan untuk membeli misalkan koleksi handphone, ya, setiap tahun. Merek iPhone saja sudah keluar iPhone 15. Padahal nggak ada kebutuhan dia misalkan. Ya. Kebutuhan dia sekedar untuk telepon, SMS, ataupun sosmed, selesai. Ya. Lain kalau penggunaannya dijadikan sebagai media misalkan, ya, maka itu tidak dikatakan israf, tidak dikatakan berlebihan. Tapi kalau sekadar pemakaian pribadi, ya, yang dia sifatnya tidak terlalu urgent, maka bisa jadi terjatuh dalam israf. Ya. Kemudian bicara mubazir. Seseorang mubazir, tak kala dia membelanjakan hartanya tidak pada tempatnya, tidak dia butuhkan, apalagi kalau dia tidak mampu. Ya. Nah, bicara kebutuhan, terkadang ada seseorang butuh tapi dia tidak mampu. Contoh, orang punya gaji 1.500.000 sebulan, dia belum punya motor. Dia beli motor bekas harga 2.500.000. Ya. Dia nggak mampu secara hitung-hitungan gaji, tapi dia butuh. Maka ini tidak dikatakan mubazir. Ya, yang seperti ini tidak dikatakan mubazir. Nah, adapun yang dia mampu tapi dia tidak butuh, nah itu namanya mubazir. Ya. Motor kan cukup satu, tapi dia koleksi 5 misalkan. Walaupun mampu beli, ya, mobil cukup satu, tapi dia punya 10 misalkan. Ya. Paling dipakai cuman satu, yang lainnya sisanya untuk koleksi. Ya, ini termasuk bab tabzir, ya, menghambur-hamburkan harta, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikan kepada kerabat itu hak mereka. Ya. Hak mereka yang berkaitan dengan harta, ketika mereka susah dibantu. Kerabat kita. Kemudian orang-orang miskin, hak mereka berikan. Kemudian ibnus sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, yang dia kehabisan bekal, mau pulang nggak ada uang beli tiket misalkan. Ya.
atau dia mau perjalanan, mengadakan perjalanan tapi tidak punya bekal. Itu Ibnu Sabil, ya, dengan syarat perjalanan yang mubah. Ya. Apalagi kalau perjalanannya perjalanan mulia, menuntut ilmu, pergi berdakwah, ya. Maka itu wajib dibantu. Sekedar dia perjalanan mubah saja wajib dibantu, apalagi perjalanan mulia, ya silaturahmi, berbakti kepada orang tua misalkan. Itu harus dibantu para Ibnu Sabil itu. Al-Quran mengatakan wahati zal kurba haqqahu. Kasih hak mereka, kerabat kalian, orang miskin, kemudian Ibnu Sabil. Ya. Dan sedikit orang yang memahami hal ini. Terkadang anak suka nanyakan, ada nggak zakat yang harus dikeluarkan? Ya. Karena orang-orang suka perhatiannya kepada fakir, miskin. Padahal kan penerima zakat itu ada 8 asnaf. Karena didapati Ibnu Sabil, ya. Para santri-santri yang mau pulang nggak ada tiket itu, mereka Ibnu Sabil. Ya. Nggak bisa beli tiket untuk pulang, mereka Ibnu Sabil. Ya. Itu bisa dikasih dengan harta zakat. Ya. Orang-orang yang di perantauan, yang dia ingin pulang tapi nggak cukup biaya misalkan, ya. Itu juga bisa dikasih dari harta zakat karena mereka Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu berhak untuk menerima zakat. Baik. Wala tubadzir tabdzira. Setelah Allah katakan berikan hak kepada orang miskin, ya, kerabat dan Ibnu Sabil, jangan kalian mubazir. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu konco-konconya syaitan, kawan-kawannya syaitan, ya. Teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu sangat ingkar, sangat kufur kepada Tuhannya. Ya. Jadi termasuk bentuk mubazir adalah tak kala kita membelanjakan harta kita kepada sesuatu yang kita tidak butuh. Ya. Yang sesuatu yang kita tidak butuh itu dikatakan mubazir. Baik. Kembali ke hadis kita tadi, ya. Jadi pertanyaan di antara pertanyaan yang akan ditanyakan adalah hartanya, ya, inputnya dari mana, outputnya kemana. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang akan ditanyakan adalah an jismihi fi ma'ablah, tubuhnya, ya. Kemana dia pakai tubuhnya tersebut. Dalam riwayat lain an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya, kemana dia habiskan, ya. Pemuda itu sampai usia arba'in dikatakan syabab. Sampai usia 40 itu masih dikatakan syabab, para pemuda. 40 ke atas itu sudah beranjak menuju tua, ya. Nah, maka masa muda itu akan ditanya. Usia-usia emas, ya kan, kita mengenal para atlet itu ada usia emasnya. Usia 28, ya, 29, 30. Itu usia emas. Nah, kemana dia habiskan usia emasnya? Kalau dalam Islam, dalam istilah bahasa syabab itu sampai usia 40 tahun. Kenapa disebutkan masa muda secara khusus? Ya karena para pemuda ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah sepuh. Apa itu? Energi. Ya. Kemudian rasa ingin tahu. Kalau dia tidak arahkan ini ke dalam ketaatan, maka bisa dipastikan dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatannya. Karena pemuda tadi suka mencoba, suka penasaran, energinya banyak, sehingga dia punya waktu untuk mencoba, waktu untuk melampiaskan rasa penasarannya dengan energi yang banyak tersebut. Nah, itu akan ditanya. Makanya Allah memuji para pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menjamin naungan, ya, pada hari kiamat untuk para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi oleh setiap hamba pada hari kiamat sebelum dia beranjak menuju kehidupan abadinya. Baik. Kemudian, ya, kalau kita sudah tahu semuanya akan diaudit. Harta kita akan diinterogasi, ya Allah, ngerinya, ya. Interogasi harta. Kita tahu di Al-Quran itu ada bahasa hisaban yasira, ada hisaban asira.
hisab yang mudah itu hisabnya orang-orang mukmin. Ya. Bagaimana? Ya dosa mereka Allah tampakkan. Tapi hanya berdua-duaan dengan seorang mukmin tersebut. Ya. Tapi tidak seluruh dosa yang ditampakkan, sebagian dosa. Ya. Sebagian dosa yang dia mengakui dosa tersebut dan dia merasa dirinya akan binasa. Sudah nggak ada harapan lagi. Tapi Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya. Di dunia dulu aku tutup dosa ini. Wal an ghafartu laka, dan sekarang aku ampuni dosamu. Ya. Maka ketika dia keluar dari tempat audit itu, dia keluar dalam perasaan lega, ya, karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa kita berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan untuk dihisab, untuk diaudit, untuk diinterogasi dengan cara yang mudah. Ya. Ada hisaban asira dan ada hisab yang susah. Yang susah ini bisa selamat, bisa tidak. Kenapa dikatakan susah? Karena satu persatu dosa diperinci. Tidak ada yang terlewat, semuanya diperinci. Hamba mukmin tadi saja cuma sebagian dosa yang tampakkan dia merasa sudah binasa, ini apalagi diperinci. Ya. Makanya faman husiba uziba. Orang yang diinterogasi, orang yang diaudit itu seperti diazab. Apalagi diperinci satu persatu dosanya disebutkan. Nah, bisa jadi selamat, ya, bisa jadi tidak. Maka kita berlindung dari hisaban asira. Ya. Ini audit yang susah. Ya. Ya. Makanya di antara cara agar kita dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat, perhatikan hadis Nabi SAW. Man yassara man nafasa kurbatan an mu'minin fid dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Kemudian man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan untuk orang berhutang, ya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hambanya selagi hamba itu suka menolong saudaranya. Ini orang Islam kalau meyakini ini, hidupnya tenang, ya. Orang-orang di sekitarnya juga ikut bahagia, ya. Karena dia tahu ini orang suka nolong, ya. Ini orang meyakini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bicara masalah rizki tadi, jangan kita punya prinsip yang penting apa yang saya terima halal. Enggak. Engkau belanjakan kemana itu ditanya nanti. Belanjamu kemana itu ditanya. Ya. Apakah engkau sampai derajat israf, ataukah mungkin engkau mubazir dalam membelanjakan hartamu. Ya. Termasuk mubazir itu membelanjakan dalam perkara yang haram. Ya, itu membazirkan harta. Baik. Ada sebuah hadis, ya, dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubaliyal mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang sebuah zaman. Ini Nabi sebutkan 15 abad yang lalu. Akan ada sebuah zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya. Apakah halal, apakah haram. Ya. Inilah triple H. Halal, haram, hantam. Yang penting di tangan saya itu yang halal, katanya. Akan ada zaman seperti itu. Bisa jadi zaman itu sudah hadir di hadapan kita. Ya. Karena kita lihat di beberapa kota besar, materialis itu menjadi karakter penduduknya. Jadi manusia banyak lebih mengejar fasilitas dunia sekalipun belum waktunya untuk memilikinya. Sehingga kenapa akhirnya nekat berurusan dengan riba. Pinjol-pinjol zaman sekarang luar biasa. Syarat KTP cair. Bunganya luar biasa.
Kemarin Anda baca berita seorang artis terpaksa menjual rumahnya 2 miliar karena kenapa? Terlilit pinjol. Ya, untuk melunasi hutang pinjolnya. Rumah seharga 2 miliar dijual. Jerat-jerat riba. Ini yang mungkin sudah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita semakin waspada dari yang namanya godaan harta haram, ya. Semakin mudah mendapatkan harta haram itu di zaman kita ini. Ya. Itu baru riba. Bagaimana lagi dengan yang goror? Bagaimana lagi dengan yang zolim? Ya. Auzubillah. Ya. Baik. Maka kita berjuang, ya, untuk mencari harta yang halal. Bekerja adalah hal yang terpuji dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Allah yang jadikan bumi ini mudah bagi kita. Maka berjalanlah di penjuru bumi ini dan makanlah sebagian dari rizkinya dan hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Amr bin Al-As, Amr bin Al-As ini dia pernah sakit di zaman Nabi, sehingga dia pernah ingin mewasiatkan seluruh hartanya karena dia cuma punya satu anak perempuan, ya, ahli warisnya cuma itu. Maka dia tanya, boleh nggak aku sedekahkan seluruh hartaku, maksudnya wasiatkan seluruh hartaku? Ya, kata Nabi, lah, nggak boleh. Fanisfu, setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Lah, kata nggak boleh. Ya. Wasulus sepertiga. Wasulus kasir, ya. Sepertiga dan sepertiga itu paling maksimal untuk berwasiat. Ya. Kalau saya meninggal nanti ini untuk wakaf pondok pesantren, untuk wakaf masjid, itu pastikan jangan lebih dari sepertiga harta. Karena wasiat itu maksimal sepertiga harta. Ya. Baik. Nah, Nabi pernah juga mengatakan kepada Amr bin Al-As, "Ya Amr, ni'mal mal salih ma'ar rajulis salih." Wahai Amr, ya, sesungguhnya harta yang baik itu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa? Dia tahu kemana dia harus belanjakan hartanya. Ya. Jadi kalau orang kaya yang soleh itu manfaatnya luar biasa untuk agamanya dan juga untuk kaum muslimin. Ya. Ada teman kita sekolah di Arab Saudi, ya, yang berbayar. Itu di kafilah, dibiayai oleh satu orang sampai lulus. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia berdakwah. Ya. Itu pahala dakwahnya terus ngalir kepada orang tersebut. Ya. Itu yang biayai satu orang. Daurah asatid Al-Sunnah, ya, yang diadakan biasa di Batu Malang, ya. Kemudian ada juga yang di Bogor baru-baru ini, dan sekarang ini sedang berada di Trawas, ya, Jawa Tengah. Nah, itu terkadang musinnya satu orang, donaturnya satu orang, itu nge-booking satu hotel, satu tempat, satu resort, dan itu semuanya free. Ini manfaat, ya, yang bisa diberikan oleh para pejuang-pejuang dakwah seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Kantung yang punya harta, jadilah seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadilah seperti Utsman bin Affan, yang hartanya terus mengalir, manfaatnya sampai detik ini. Baik. Kemudian Nabi kita SAW juga bersabda, "Maka akala ahadun ta'aman qatun khairun min an yaqula min amali yadihi." Sebaik-baik makanan yang dikonsumsi oleh seseorang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Wa inna Nabi Allah Daud sallallahu alaihi wasallam
Kana yaqulu min amali yadihi. Karena Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud itu kan punya kerajaan yang besar. Kejayaan Bani Israel itu di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kerajaan yang besar. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman sampai bangsa jin dan hewan-hewan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu kejayaannya Bani Israel. Nah, Nabi Daud, kata Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Ya, sejarahnya kan Nabi Daud itu kan pemuda, tadinya ikut perang bersama Raja Tolut, untuk menumpas Jalut pada waktu itu. Ya. Kemudian akhirnya dia setelah beberapa masa akhirnya dia menjadi raja. Ya. Kemudian kerajaannya jadi besar, jadi makmur dan diwarisi kepada anaknya Sulaiman. Itu awal mulai Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Bahkan dalam riwayat lain, kana Daud alaihissalam ya yar al gonam. Ya, Nabi Daud itu juga pernah jadi pengembala kambing. Ya. Nah, ini contoh orang mulia yang bekerja dengan jerih payahnya sendiri. Dalam riwayat Nabi kita sallallahu bersabda, "Li an ya'khudha ahadakum hablahu fayatiya bi husmati hatabi ala dharihi fayabi'aha fayaqupallahu biha wajhahu khairun lahu min yasalan nas a'tahu aw mana'u." Kalian ngambil tali, ya. Kemudian pergi ke gunung, pergi ke kebun, cari kayu bakar, kemudian pulang bawa seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual dapat duit, ya, itu lebih Allah cintai, ya, lebih baik daripada minta kepada manusia. Kadang mereka kasih, terkadang juga tidak. Jadi betapa indahnya ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk bekerja, menopang kehidupan kita. Tapi juga Allah memotivasi agar orang-orang kaya membantu orang-orang yang lemah. Tapi juga dikasih semacam batasan, ya. Bahwasanya meminta-minta itu tercela. Sehingga kalau ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, kita akan kembali menjumpai orang seperti orang-orang Ansor yang begitu jor-joran yang memberi, tapi orang Muhajirin itu menolak pemberian mereka karena kenapa? Izzatun nafs, kemuliaan jiwa tadi. Ketika Sa'ad bin Mu'adz menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah kebun yang dia miliki, ya. Setengah dari total kebun yang dia miliki. Kemudian dia menawarkan salah satu dari istrinya untuk Abdurrahman bin Auf, ya. Dia ceraikan, selesai masa iddahnya, kau nikahi oleh Abdurrahman. Apa kata Abdurrahman? Jazakallahu khairan, ya, walakin dullani ala suq, ya. Terima kasih, semoga Allah membalasmu, tapi cukup bagiku tunjukkan di mana pasar. Abdurrahman bin Auf kan hartanya ditinggal di Mekah ketika hijrah. Jadi awal hijrah Nabi persaudarakan mereka. Tunjukkan di mana pasar. Ya. Abdurrahman kembali berdagang dan dia kembali meraih kesuksesan dalam perdagangannya. Ya. Sekarang sangat sedikit, ya, kemana perginya Ansor yang mereka dulu siap memberikan separuh hartanya. Ya. Mereka pergi bersama dengan kaum Muhajirin yang apabila dikasih nolak. Taib. Bicara harta yang halal, ya, mungkin ini penutup, ya, dalam pertemuan kali ini, episode kali ini. Islam memotivasi dan memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang membatasi diri dengan harta yang haram, ya, harta yang halal, ya. Nabi SAW bersabda, "Man akala tayyiban wa amila fi sunnah wa amina nasu bawa'iqahu dakhalal jannah." Barang siapa yang mengkonsumsi harta yang thayyib, ya, harta yang halal, kemudian menjalankan sunnah, kemudian dia tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya, maka dia masuk surga. Ya. Makanan, kemudian ibadah sesuai sunnah, kemudian tidak mengganggu orang lain. Artinya orang-orang tidak terganggu dengan keburukannya, maka jaminan baginya adalah surga. Ya. Jadi makanannya dijaga, ibadahnya dijaga, sunnahnya, kemudian orang-orang jangan sampai terganggu dengan keburukannya.
ya maka jaminannya adalah surga. Baik. Dalam riwayat lain Nabi kita bersabda, arba'ud idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal kalau engkau punya maka enggak masalah dunia ini hilang bagimu. Ya. Apa itu? Hifdzul amanah. Yang pertama menjaga amanah. Kemudian yang kedua sidqu hadis. Perkataan yang jujur. Kemudian yang ketiga wa husnul khaliqah, akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah iffatun fit ta'am, ya. Urusan makanan yang dijaga. 4 hal ini kalau dimiliki oleh seseorang, ya, maka dunia bagi dia hilang itu tidak masalah. Amanah, kejujuran, akhlak mulia, dan makanan yang dijaga. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah dibawakan oleh budaknya makanan, ya. Terus kata budaknya, ya sayyidi, wahai tuanku, tahu nggak engkau dari mana aku dapat makanan ini? Maka Abu Bakar baru tanya, sudah dimakan makanan itu? Abu Bakar tanya, dari mana kau dapat makanan ini? Maka kata budak tersebut, ya kuntu, jadi dulu aku tuh pernah berlagak seperti dukun, seperti orang pintar, ya, pura-pura jadi orang pintar. Padahal aku tidak tahu ilmu perdukunan. Jadi saya hanya menipu orang yang datang kepada saya, kemudian suatu hari dia menjumpaiku mengasihku upah itu. Nah dari upah itulah aku belikan makanan yang Anda makan tadi. Kata Abu Bakar, ya, ketika mendengar hal tersebut, langsung jari itu masuk ke tenggorokannya, dia muntahkan kembali makanan tersebut, ya. Umar bin Khattab juga pernah demikian, ya. Kalau Umar bin Khattab itu dikasih susu, maka Umar bertanya, ya, setelah diminum susu tersebut, dari mana engkau mendapatkan susu ini? Maka kata orang itu, saya berjalan melewati seekor unta sedekah, ya, unta zakat. Sementara, ya, mereka sedang berada di sumber air. Lalu saya mengambil air susunya. Jadi dia ngambil air susu dari unta zakat. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu langsung memasukkan jari ke mulutnya dan dia memuntahkan susu yang baru dia minum, ya. Kemudian ingat pesan wanita salihah zaman dahulu kepada suaminya ketika hendak bekerja. Apa kata mereka? Ya zauji, wahai suamiku, ittaqillahi wa la tud'imna illa thayyiban. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau kasih makan kami kecuali yang baik. Fa in ji'tana biqalilin kasarnahu. Kalau sedikit yang kau dapatkan hasil kerjamu hari ini, kami akan menganggapnya banyak, ya. Wa in lam ta'tina bi syai'in annaka. Kalau seandainya engkau hari ini enggak dapat apa-apa, ya, maka kami akan bantu engkau. Ya, ini istri yang luar biasa, ya. Zaman sekarang sedikit istri yang seperti ini. Suaminya pulang, umpamanya dari pulang ngojek, nggak dapat pelanggan hari itu, ya. Kira-kira bisa nggak? Annaka, kami tolong kau, kami bantu engkau, ya. Yang penting halal. Dalam riwayat lain pesan seorang istri kepada suaminya, ittaqillaha fina wa la tud'imna illa min halal, ya. Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau kasih makan kami kecuali yang halal. Wa iyyaka an tadkhula alaina haram, dan jangan sampai engkau memberikan nafkah kepada kami dari yang haram. Fa inna nasbiru ala naril ju' wa la nasbiru ala nari jahannam. Karena kami bisa tahan terhadap api kelaparan, tapi kami tidak mampu menahan panasnya api neraka, ya. Kalau api kelaparan di dunia kami bisa tahan, tapi kalau api neraka kami tidak bisa menahannya. Maka orang-orang saleh zaman dahulu begitu, mereka hati-hati, ya, dalam menjaga diri dan agama mereka. Kerjasama antar lini keluarga, antar suami istri untuk menjauhkan dan menyelamatkan diri dari api neraka, ya. Lalu bagaimana kalau orang yang sengaja makan harta yang haram? Apa kata Nabi SAW? La ya'tiyanna ala nasi zamanun la yubali al-maru bima akhadhal mal amin halal amin haram. Ya, hadis tadi. Akan ada zaman orang tidak peduli lagi halal haram hantam, ya. Akan ada zaman seperti itu. Dan mungkin sudah datang zamannya tersebut, ya. Mengkonsumsi harta haram itu akibatnya fatal. Tidak hanya rugi di akhirat, rugi juga di dunia. Kenapa? Ibadahnya bisa jadi tertolak, doanya bisa jadi tidak dikabul, ya. Usahanya bisa jadi tidak diberkahi. Karena kenapa?
Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu maha baik, ya, dan tidak menerima kecuali yang baik juga. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang mukminin bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memintakan para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kullu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Untuk orang-orang beriman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang sedang melakukan safar. Ya. As'asa ra'sa, rambutnya kusam. Ya. Wa akbaro, kemudian berdebu. Berarti ini orang sedang dalam safar, ya, perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rob, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi dia makan makanan haram, minumnya juga minuman haram, ya. Pakaiannya pun juga haram. Kemudian dia kenyang dari hal yang diharamkan. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa orang seperti ini bisa dikabulkan? Padahal orang ini sudah safar. Safar itu kan sebab dikabulkan doa, ya. Kemudian dalam kondisi lusuh, kondisi benar-benar menunjukkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beradab dengan mengangkat tangan. Tapi ternyata doanya tidak dikabulkan gara-gara apa? Harta haram yang dia konsumsi. Ya. Coba berpikir. Sering ketemu teman-teman yang kerja di lembaga ribawi, ya. Dia bilang gini, Ustaz, kami ini sudah sekian tahun berumah tangga nggak punya anak, ya. Doa sudah doa. Apakah doa kami ini tidak dikabulkan karena pekerjaan kami ini? Ada yang nanya seperti itu. Berarti antum sudah tahu. Kenapa tidak antum tinggalkan? Ya. Nah, kadang sebab terhalangnya doa itu adalah harta haram yang kita konsumsi. Taib. Pun sedekah dari harta yang haram pun tidak diterima. La yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Salat tanpa berwudu tidak diterima, sebagaimana sedekah dari harta yang khianat juga tidak diterima. Baik. Dalam riwayat lain, wa man jama'a malan haram summa tasaddaqa minhu lam yakun lahu fihi ajrun kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian dia bersedekah dengan harta itu, maka sama sekali tidak akan memperoleh pahala dari sedekah tersebut, bahkan dosa akan menimpanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, ya. Makanya, ya, kerugiannya di dunia dan di akhirat harta haram itu. Apalagi nanti hari kiamat ditanya, inputnya dari mana? Ya, dari input saja sudah kena, bagaimana outputnya? Biasanya kalau inputnya sudah nggak benar, outputnya nggak benar. Ya itu tadi. Ya. Inputnya haram, outputnya disedekahkan. Walaupun konteksnya sedekah, Allah nggak terima, malah dapat dosa. Ya. Makanya takwa, rasa takut, kemudian warok ini sikap menahan dari yang haram. Ya. Kemudian iffah, menjaga kehormatan, ini adalah sifatnya orang yang bertakwa. Bagaimana dia memikirkan kondisi dia di akhirat nanti. Makanya, ya, kul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia ini sebentar. Ini rumah sakit besar ini sebentar. Mata'ud dunya, ini perhiasan dunia sebentar. Kau lihat nanti ini akan rata pada hari kiamat. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Baik, ya, ikhwani fillah, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah kita akan bahas bagian-bagian tentang harta haram, ya. Kemudian apa saja itu harta haram dan bagaimana pembagian dari harta haram itu sendiri, ya, dan bagaimana cara taubat dari harta haram. Nanti pada episode berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.